Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi dalam perkuliahan online Universitas Tekom ya. Untuk pada hari ini kita dengan mata kuliah pengelolaan administrasi server ya, untuk pertemuan yang ke-12. Seperti biasa, jangan lupa untuk pengabsenan disiapkan masing-masing, karena pengabsenan sangat penting. Tentunya kalian sudah disosialisasikan ke mahasiswa juga ya, secara otomatis. Dan nanti pada saat uh, absen tidak memenuhi syarat, nanti kalian otomatis akan mendapat nilai R ataupun bisa remedi seperti itu ya. Nah, itu sangat disayangkan. Yang saya harapkan tidak hanya absen saja, tapi mengikuti perkuliahan pada semestinya. Seperti itu ya. Untuk materi nanti bisa kalian akses di Classroom, sudah saya share di sana. Silahkan bisa di download. Oke, perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu yang lain untuk segera bergabung.
Oke, bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih yang sudah hadir, ini baru beberapa saja. Mungkin yang lain segera bergabung ya. Nah, ini memang seperti itu kalau kuliah online itu kadang hanya ada beberapa saja yang hadir ya. Setelah absen banyak yang hilang juga ya. Tidak apa-apa, itu yang terpenting nanti kalian mempelajari ya materi yang dari saya. Yang terpenting saya menyampaikan untuk materi perkuliahan hari ini. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu ya, tidak bertele-tele, mungkin bisa kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini. Pengelolaan administrasi server ya. Nah, untuk tema yang akan kita bahas di sini adalah seperti yang sudah saya sampaikan pertemuan sebelumnya ya. Kita akan membuat relasi antar tabel database MySQL dengan PHP MyAdmin. Jadi kita akan membuat sebuah relasi. Nanti kalian bisa buat ya. Maksudnya database yang kalian buat itu bisa kalian relasikan. Ini saya contohkan dari database sembarang ya, yang sudah ada di saya atau yang sudah saya buat. Nanti relasinya seperti apa, sama intinya ya. Mau memakai database apa saja, untuk prosesnya itu sama untuk dalam membuat sebuah relasi seperti itu. Oke, untuk materi silahkan nanti bisa kalian download di Classroom ya, di sana sudah ada. Silahkan bisa di download ya, sudah saya share. Relasi pada tabel merupakan relasi atau hubungan antara tabel yang satu dengan yang lain pada database yang ada hubungannya pada penyimpanan ataupun pemanggilan nanti dalam webnya tentunya ya. Nah, itu pasti ada ya relasinya tertentu ya, antara tabel satu dengan yang lainnya mungkin ada yang berhubungan. Nah, pada sebuah database relasi dihubungkan dengan dua tabel yang dihubungkan melalui kolom foreign key yang sudah kita indeksiskan. Nah, itu foreign key itu pada tabel pertama dengan primary key tabel kedua. Jadi tentunya sudah kita indekskan ya, ada foreign key-nya, ada primary key-nya, baru kita relasikan seperti itu. Database field atau atribut merupakan bagian dari record yang menunjukkan satu item data yang sejenis, misalnya field nama, field name, dan sebagainya. Nah, setiap field harus mempunyai nama, tipe data tertentu. Nah, ini tentunya kemarin sudah saya jelaskan ya mengenai field dan tipe data. Isi dari field disebut data value, ini adalah recordnya. Kemudian dalam tabel database ini field ini disebut juga kolom. Kalau bahasa mungkin dalam hal perkantoran ataupun Microsoft itu sama ya, itu kita bisa kita sebut dengan kolom ya, kolom. Kemudian record atau tuple. Tuple recordnya adalah kumpulan data value dari atribut yang berkaitan sehingga dapat menjelaskan sebuah entity secara lengkap. Misalnya record entity mahasiswa adalah kumpulan data value dari field NoPP, nama, jurusan, dan alamat per barisnya. Nah, dalam tabel database record disebut juga baris. Nah, ini ya, tadi ada kolom, ada baris. Jadi baris ini isinya. Nah, di dalam tabel itu isinya. Kalau tadi kolom itu adalah fieldnya, nama dari atribut-atribut yang ada di tabelnya. Jadi tabel itu kan ada field, ada record ya, ataupun fieldnya itu adalah kolomnya, nama-nama dari kolom tersebut. Kemudian recordnya adalah yang ada di barisnya, isinya. Paham ya sampai di sini? Kemudian untuk primary key, pengertiannya adalah dalam sebuah tabel akan terdapat beberapa kandidat key. Namun hanya ada satu primary key, kunci utama ya. Nah, primary key adalah salah satu kandidat key yang dinobatkan sebagai kolom unik untuk identifikasi baris dalam tabel. Ini hanya dalam satu tabel itu biasanya satu primary key saja,
tidak bisa lebih ya. Kemudian kolom ini tidak boleh berulang dan tidak boleh kosong ya. Misalkan kita primary key-nya kan nomor, katakan ya, di dalam suatu tabel, berarti nomor tersebut tidak boleh dikosongkan, 0 ya. Nah, dari tabel misalkan ini di sini saya menggunakan nanti database jantung nanti ya. Ini dari tabel TMP pasien ID dapat kita letakkan sebagai primary key. Nanti bisa kita lihat, nanti saya perlihatkan praktekannya. Primary key. Kemudian untuk foreign key, kunci tamu dalam sebuah database biasanya akan terdapat beberapa tabel. Tabel ini dapat dihubungkan satu dengan lainnya dengan kolom yang merupakan bagian dari tabel lain. Foreign key, kunci tamu adalah primary key dari tabel lainnya yang terdapat di tabel saat itu. Jadi misalkan kita membuat satu tabel, kita primary key kan, yang kedua tabel kedua adalah primary key kan. Nah, pada saat kita relasikan, itu yang tabel kedua tersebut kita namakan foreign key atau kunci tamu ya. Nah, contohnya nanti ada di tabel pasien, TMP pasien, dapat terlihat bahwa ID adalah primary key. Dari tabel TMP, nanti bisa kita lihat, ini kesalahan tulisannya mungkin ya, dan ID adalah primary key pada tabel analisa hasilnya nih. Untuk kita relasikan nanti ya. Nah, kedua tabel tersebut dihubungkan dalam kolom ID. Nah, nanti di dalam tabel TMP pasien dan ini tabel nanti bisa kita lihat saja ya. Ini saya salah nulis ini kayaknya. Nanti bisa kita relasikan dengan dengan kolom ID kan, dengan tentunya kolom yang sama ya, nama dari field tersebut ya. Nah, baru kita bisa relasikan seperti itu. Nah, dengan PHP admin kita juga dapat membuat relasi antar tabel pada database MySQL yang kita kelola. Jadi nanti kita membuat relasinya seperti yang sudah saya sampaikan di materi perancangan tersebut, sudah saya contohkan kemarin. Itu kan kita relasikan bisa ya. Nah, bisa kita relasikan, itu baru di perancangan. Nah, saat nanti kita membuat di PHP MyAdmin-nya seperti apa, nanti saya praktekkan. Syarat membuat relasi antar tabel adalah minimal ada dua tabel yang datanya berhubungan. Dalam artian tadi seperti yang saya sampaikan tadi adalah ada dua field yang sama dan sudah di primary key kan. Nah, ditandai dengan adanya kolom kunci atau primer ya, primary key yang menjadi tamu kunci tamu di dalam tabel lainnya. Untuk yang satunya sudah primary key juga, tapi disebut kunci tamu tadi ya, atau foreign key. Nah, baru bisa kita relasikan. Nah, fungsi relasi ini apa? Jika ada dua tabel kita relasikan, pada saat kita menghapus atau mengupdate, otomatis dua tabel tersebut akan berubah sama. Nah, beda apabila belum direlasikan. Nanti untuk misal kita update hanya akan berubah tabel yang satu, kita update saja. Nanti intinya relasi itu semisal ya. Semisal kita membuat sebuah tabel, ada dua tabel yang kita relasikan. Nah, di situ kan tentunya ada kaitannya. Kenapa kita relasikan? Kan ada kaitannya. Nah, pada saat kita mau menghapus record ataupun isi dari yang kita inputkan ternyata itu adalah salah, ataupun mau kita update statusnya, misalkan 1 menjadi 2 katakan ya, untuk mempermudah saja. Nah, di situ nanti tabel yang satu kalau belum kita relasikan ternyata memang ada hubungannya. Nah, tabel mahasiswa dan alamat misalkan. Nah, tabel mahasiswa dan alamat itu tentunya kan ada hubungannya. Si A alamatnya Semarang, si B alamatnya Kendal, si C alamatnya Valeri misalkan. Nah, di situ kan tentunya ada kaitannya ya. Nah, dalam artian itu ada hubungannya. Nah, pada saat tabel A kita hapus recordnya, belum kita relasikan, nah alamat di tabel B si A tersebut masih ada. Nah, itu yang dimaksud fungsi daripada relasi ya. Nah, oleh karena itu kalau sudah kita relasikan, pada saat tabel A kita hapus nilai si Andi misalkan ya, katakan, kemudian alamatnya Semarang di tabel B. Nah, otomatis pada saat kita hapus
update ataupun hapus satu saja di satu tabel, itu yang tabel sudah kita relasikan ikut terhapus. Seperti itu ya. Ini untuk mudahnya. Nah, untuk secara mudahnya seperti itu dalam hal pengertian dari relasi, fungsi daripada relasi. Nah, selain itu, relasi yang di PHPMN itu hanya untuk mempermudah programmer saja. Kalau di PHPMN ini dalam menganalisis database tersebut. Jadi itu tidak berpengaruh sama sekali kepada program yang akan kita buat. Nah, kalau kita tidak pakai relasi itu pun tidak masalah sebenarnya, asalkan kita tahu rancangannya yang kita di pikiran kita. Nah, itu beda lagi ya. Ini kasusnya beda lagi. Kalau memang relasi itu untuk ternyata untuk mempermudah programmer saja ya pada saat menganalisis database tersebut, sebenarnya bisa dikatakan itu memang perlu ya. Kalau saya karena takutnya namanya manusia itu kan lupa seperti itu. Nah, sebagai contohnya adalah nanti ada kita buka di database DB jantung CPR ya. Nanti saya menggunakan database jantung ya, yang sudah ada pada saya. Pada data tersebut terdapat tabel gejala dan tabel TMP gejala. Nah, keduanya ada hubungannya, data relasi, ada relasinya ya. Yaitu kolom kode gejala menjadi kunci tamu di dalam tabel gejala. Nah, yang mana kolom kode gejala adalah kolom kunci atau primary key yang dimiliki oleh tabel TMP gejala. Sehingga kolom tersebut dapat masuk ke dalam tabel gejala sebagai kolom kunci tamu atau foreign key. Nah, ini nanti bisa saya tunjukkan ya. Oke, kita ke tabelnya saja ya biar lebih paham. Untuk saya perlihatkan. Sebentar, saya preview dulu ya. Oke, kita ke localhost. Nah, ini kita ke tadi DB jantung ya. Untuk database-nya kita menggunakan jantung. Tentunya kalian jalankan dulu untuk examnya ya, biar bisa kita eksekusi di sini. Nah, di sini kan ada beberapa tabel ya. Tadi ada tabel gejala. Nah, di sini tabel gejala dan TMP gejala. Misalnya ini agak lemot. Oke, seperti ini ya strukturnya. Sebentar, ini kok agak lemot ya. Oke, di sini kan ada gejala, sudah kita primary key kan. Di sini ada kuncinya ya. Nah, kemudian yang kedua misalkan kita lihat di tabel TMP gejala ya. Apakah dia ada kode gejala juga? Nah, di sini juga ada kode gejala. Yang kita primarikan di no IP juga tidak apa-apa ya, nanti bisa kita relasikan karena di sini sudah ada sama-sama. Nah, untuk melihat ataupun membuat relasi bagaimana? Kita klik di tabel jantung ini ya. Maaf, database maaf. Nah, di situ bisa kita lihat di sini ada menu-menu ya. Kalau mau membuat sebuah relasi itu kita pilih yang more. More di sini ada trigger, ada tracking, ada designer, ada central column. Nah, kita kalau membuat relasi kita buat designer ya. Untuk trigger nanti ada materi tersendiri di belakang nanti ya, atau di materi selanjutnya. Kita lebih ke designer dulu karena kita akan membuat sebuah relasi. Kita klik designer di ini sudah saya relasikan untuk tabel-tabelnya ya. Bisa kita tata ulang terlebih dahulu. Ini adalah tabel-tabel yang ada pada database CPR tadi ya. Oke. Jadi kita bisa buat di sini tabel gejala dengan TMP gejala tadi ya. Nah, ini ada relasinya. Kalau kita misalkan mau kita hapus di sini, sebentar.
create tabel, delete page. Kalau delete page kita lihat page-nya. Nggak ada. Nah, pada saat kita mau membuat, misalkan kita kan ini sudah membuat tabel-tabel ya yang ada di database kalian misalkan. Nah, pada saat kalian mau merelasikan nih, di sini ada menu di sini. Ada view full screen misalkan kalian mau di full ya. New page, ada open page, save page, delete page, create tabel. Kalau mau kalian membuat tabel tambahan di sini juga bisa. Nah, ini ada choose column to display. Untuk membuat relasi itu bisa kita klik relationship di sini. Nah, baru kita akan relasikan yang mana. Misalkan di sini sudah saya relasikan semua ya. Di sini ada ID, kita relasikan kode penyakit. Nah, di sini misalkan ya. Oh, ini belum di primary key kan ya. Kalau ID kita relasikan di sini dengan ID sini, apakah bisa kita lihat? Create relationship, oke. Nah, dia sudah menjadi relasi di sini. Oh, ini agak semrawut ya. Karena relasinya ini saya contohkan banyak ya. Ini pernah saya buat, saya ngajar juga. Nah, di sini ya. Bisa kita lihat tadi kan ada yang namanya primary key ya tadi ya. Nah, ini primary key-nya di ID, dan di ID. Nah, ini antara TMP pasien dan analisa hasil ini bisa kita relasikan. Kenapa? Nah, karena ada hubungannya. Di sini ada ID. Dan juga tabel relasi ini juga bisa kita relasikan dengan pasien. Relasi. Nah, untuk tabel relasi ya. Karena apa? Karena ada ID juga di dalam tabel tersebut. Begitu juga di sini ada nomor IP ya. Nomor IP di sini juga bisa kita relasikan di sini. Kemudian kode gejala kita relasikan di sini dengan TMP gejala tadi ya. Jadi harus ada primary key-nya baru kita bisa relasikan. Ini kemarin sebentar ya. Oke, seperti itu ya. Cukup mudah ya untuk membuat relasi. Misalkan kalian membuat rancangan kemarin belum kalian relasikan, agar nanti terkoneksi ya, dalam artian misalkan seperti tadi yang saya katakan, misalkan kita menghapus dalam record ataupun data yang ada di satu tabel, kemudian untuk tabel satu agar yang sudah kita relasikan itu sama-sama terhapus, itu harus kita relasikan ya. Kalau belum kita relasikan, nanti kita akan menghapus satu-satu di dalam dua tabel tersebut. Nah, bedanya seperti itu ya. Kalau memang ini hanya untuk mempermudah juga kalau di dalam pemrograman ya. Jadi kalian tidak bingung rancau. Nah, di data tabel A sudah tidak ada, tapi di tabel B masih ada, padahal untuk dari feel-nya itu sama. Nah, seperti yang tadi saya katakan, misalkan kita relasikan antara mahasiswa dan pasien, atau mahasiswa dengan alamat, ataupun pasien dengan analisa hasil, kan tentunya ada hubungannya. Nah, pasien A itu analisa hasilnya apa? Tentunya kan ada hubungannya. Nah, misalkan ID pasien 1 kita hapus di tabel TMP pasien ini, tentunya kan dia data akan hilang. Tapi kalau belum kita relasikan, di sini akan masih ada hasilnya. Tapi karena sudah kita relasikan di sini, berarti nanti akan hilang juga pada saat kita hapus di tabel di salah satu tabel, dia akan menyesuaikan. Nah, seperti itu ya. Sebentar. Mungkin bisa dipahami ya untuk itu ya. Jadi memang untuk relasi ini saya rasa paham, mudah sekali ya untuk membuat sebuah relasi. Yang terpenting kalian kemarin sudah membuat
eh, apa namanya, database-nya berserta tabel-tabelnya. Nah, setelah itu barulah kalian bisa membuat relasinya. Sebentar kita tampilkan ya. Oke, sampai di sini saya rasa paham ya. Nanti misalkan ada yang perlu dipertanyakan, silahkan dipertanyakan, atau kalau masih bingungnya nanti di belakangan, boleh nanti bisa japri ke kontak saya ya. Seperti itu kira-kira untuk apa namanya, untuk membuat sebuah relasi. Cukup mudah ya. Ini yang terpenting, kalian kemarin membuat database apa, baru nanti kalian relasikan. Nah, perlu diingat juga untuk relasi tentunya kalian sudah paham ya, tadi sudah saya jelaskan. Ada primary key-nya dan juga ada dua field yang sama di tabel 1 dan 2 misalkan ya. ID dengan ID berarti kita bisa relasikan ya. Tentunya dengan syarat tadi sudah di primary key kan. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam perkuliahan online hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan ataupun bisa menjadi nanti untuk belajar ya, belajar dalam membuat sebuah relasi dan juga menjadi wawasan, tambahan wawasan tentunya ya, yang sudah bisa ya bagus, yang belum nanti bisa dipelajari untuk pengembangannya. Seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih.